Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adi Diasy Danev dengan NIM 201121223. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal yang ininya tentang gastroesophageal reflux disease atau GERD kepada adik saya yaitu Rafif Sajid. Rafif, definisi GERD. GERD yaitu menurut Konsensus Nasional Penata Laksanaan Penyakit Reflux gastroesophageal di Indonesia tahun 2013 adalah suatu gangguan berupa isi lambung mengalami reflux berulang ke dalam esofagus, menyebabkan gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. GERD adalah suatu keadaan patologis akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. Berikut adalah faktor risiko GERD. Yang pertama ada obat-obatan seperti theophylline, anticholinergic, beta-adrenergic, nitrat kalsium, channel blocker. Kedua, makanan. Yang ketiga, hormon. Hormon umumnya terjadi pada wanita hamil dan menopause. Yang keempat, struktural. Umumnya berkaitan dengan hiatus hernia. Yang kelima, indeks massa tubuh atau IMT. Semakin tinggi nilai IMT, maka risiko terjadinya GERD juga semakin tinggi. Patofisiologis GERD. GERD terjadi akibat adanya keseimbangan antara faktor ofensif dan defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan reflux zat lambung. Yang termasuk faktor defensif sistem pertahanan esofagus adalah LES, mekanisme pembersih esofagus dan epitel esofagus. LES merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Tanda dan gejala GERD. Gejala yang paling umum dari GERD yaitu MAH atau heartburn. Diperkirakan mempengaruhi 10 juta orang dewasa di Amerika Serikat setiap harinya. MAH dialami sebagai sensasi terbakar di pusat dada yang kadang-kadang menyebar ke tenggorokan. Mungkin juga ada rasa asam di tenggorokan. Tanda dan gejala berikut mungkin menunjukkan masalah yang lebih serius dan harus segera dilaporkan ke penyedia layanan kesehatan. Yang pertama ada kesulitan atau rasa sakit saat menelan rasa makanan. Yang kedua, penurunan berat badan tanpa alasan. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, tersedak. Dan yang terakhir, pendarahan. Klasifikasi GERD. Berdasarkan lokalisasi gejalanya, GERD dibagi menjadi dua, yaitu sindrom esofageal dan ekstrasofageal. Sindrom esofageal merupakan reflux esofageal yang disertai dengan atau tanpa adanya lesi struktural. Sedangkan pada sindrom esofageal disertai dengan lesi struktural berupa reflux esophagitis, streptor reflux, Barrett's esophagus, adenocarcinoma esophagus. Sindrom ekstrasofageal biasanya terjadi akibat reflux gastrofageal jangka panjang. Pencegahan GERD. Menghindari serangan GERD sebenarnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Biasakan makan dengan jadwal yang teratur dengan menu sehat dan bebas lemak. Hindari minum beralkohol, soda, dan jangan minum kopi serta secara berlebihan. Selain itu, penderita GERD juga dianjurkan untuk menjaga berat badan ideal sehingga terhindar dari obesitas. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin 4-5 kali dalam seminggu. Saran sebagai ahli kesehatan masyarakat mengenai GERD. Pengetahuan tentang penyakit GERD dan pemberian informasi yang mendalam sangatlah penting untuk semua kalangan. Karena gejala-gejala awal yang timbul terlalu dianggap remeh oleh masyarakat pada umumnya. Alangkah lebih baik apabila masyarakat lebih dini mengetahui akan gejala dan faktor penyebab GERD. Maka bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif oleh tenaga kesehatan. Selain itu, apabila terdapat kasus GERD, maka tenaga kesehatan mampu memberikan penanganan yang tepat dan sedini mungkin. Karena penyakit ini kadang suka diremehkan oleh banyak orang, sampai akhirnya menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Dan penyembuhannya jauh lebih sulit dan memakan biaya. Bahkan diperlukan tindakan operatif untuk pasien-pasien yang sudah mengalami kelainan yang sangat parah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih banyak dan kelengkapan data yang lebih baik, agar dapat dijadikan acuan yang spesifik untuk mengetahui gambaran hasil pengetahuan masyarakat pada umumnya mengenai penyakit GERD tersebut. Nah, tindak lanjut dan saran yang dapat diberikan dalam mengatasi GERD. Tujuan tindak lanjut dalam GERD adalah mengurangi dan menghilangkan gejala reflux, mengurangi kekambuhan atau lama penyakit GERD,
mempercepat penyembuhan mukosa esofagus, serta mencegah komplikasi. Nah, tindak lanjut dalam penata laksanaan GERD terdiri dari dua, yaitu penata laksanaan tanpa obat atau non-farmakologi atau dengan obat, atau farmakologi. Baiklah, yang pertama ada penataan pelaksanaan non-farmakologi. Pengobatan GERD tanpa obat yang sangat ini direkomendasikan karena didasari oleh bukti penelitian yang cukup. Yang pertama caranya itu penurunan berat badan, yang kedua menaikkan posisi ketika kepala mau tidur, dan yang ketiga menghindari makan terlalu malam. Yang kedua ada penata laksanaan farmakologi. Obat-obatan yang digunakan dalam penata laksanaan GERD antara lain golongan penghambat pompa proton dan penghambat H2 atau antagonis reseptor H2. Obat-obatnya yang pertama ada penghambat pompa proton dan antagonis reseptor H2, yang kedua prokinetik, dan yang ketiga terapi pemeliharaan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai penyakit GERD. Salah janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.